Kita melanjutkan pembicaraan kita soal kanalisasi pendidikan tinggi Pantai Kosta. Ini lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan di YouTube yang lalu. Yang kedua, ini merupakan apa ya? Lanjutan sebagai tanggung jawab responsif lah, sekaligus respon untuk membalas sejumlah komentar di media sosial, dalam hal ini Facebook ya, baik untuk yang sudah diposting oleh Pak Dr. Daud Mano, dan setelah saya mengunggah video yang sebelumnya. Saya ingin menjelaskan banyaknya teman-teman dari kelompok Pantai Kosta yang ikut urun rembuk. Ini kan sesuatu yang positif untuk terbentuknya culture baru lah di kelompok Pantai Kosta, bahwa sedang ada girah ini kan keinginan, kesadaran secara intrinsik dari dalam dirinya untuk berliterasi dan berpengetahuan tentu saja. Sehingga ini sesuatu yang tidak perlu dibredel ya, tidak perlu dibungkam. Justru harus diberikan hak-hak kemerdekaan untuk berliterasi. Saya pikir video ini juga dalam rangka itu. Nah, walaupun dibicarakan dengan format yang rileks, tapi berbobot, yang saya bilang itu dengan GPD garis asik itu. Jadi ada teman-teman di kelompok Pantai Kosta ini yang sedang secara tidak sadar sebetulnya termobilisasi untuk asik-asik aja, secara ringan, secara merdeka dia mengutarakan isi hatinya. Ya, memang ada juga yang bahasanya sarkasem, yang bahasanya itu apa istilahnya? Ada yang mengatakan tidak sopan dan lain-lain. Saya pikir itu bagian dari proses untuk membentuk satu kebiasaan baru berliterasi. Nah, lambat laun kan akan literasi yang beradab. Jadi responsoria di media sosial itu adalah sebagai petanda bahwa Gereja Pantai Kosta di Indonesia sedang menunjukkan keadaban dalam berliterasi. Jadi ada dignity sebagai seorang GPDI yang diberikan ruangnya di media sosial. Saya justru ingin melihatnya dari sisi itu secara positif, bukan dari yang lain. Nah, setelah mengikuti pembicaraan banyak di media sosial itu, saya merasa bagaimana ya untuk menjelaskan bahasa yang dipakai oleh Dr. Daud Mano itu upgrade gitu. Sebentar. Saya ingin mengatakan istilah upgrade itu tidak boleh dimaknai pada hal yang tidak seperti yang dimaksudkan oleh Dr. Daud Mano. Pak Mano ini kan, saya boleh katakan saja secara jujur, seorang promising solar di kelompok GPDI yang suaranya perlu didengarkan. Ini representasi dari semakin banyaknya orang-orang Pantai Kosta yang ya bahasa gampangnya dokter beneran lah. Semakin banyak. Jadi media sosial itu menjadi ruang yang shaky, yang tidak stabil karena munculnya para solars baru di tengah-tengah kelompok GPD itu. Saya tetap akan merasa itu sesuatu yang menjanjikan. Nah, bagaimana kita menjelaskan persoalan ini? Saya ingin mengatakan begini, lagi-lagi ini bukan hal yang baru di jajaran Dikjar lah ya, Pendidikan dan Pengajaran Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta. Ini pembicaraan yang bersiklus saja, tidak hal-hal yang novelty sama sekali. Tidak. Jadi kenapa membicarakan ini adalah sebagai upaya untuk munculnya keberanian untuk mengeksekusi sebetulnya. Menurut saya informasi itu sudah begitu banyak. Yang belum kita kerjakan adalah
eksekusi. Jadi kita membutuhkan eksekutor memang di kelompok gereja Pantekosta. Ya eksekutor yang bukan seperti algojo lah, enggak juga kan. Tetapi eksekutor yang bekerja dengan kerangka-kerangka keilmuan. Nah, membicarakan kanalisasi atau bahasanya Pak Mano itu upgrade, saya memakai bahasa revitalisasi sebetulnya harus dalam kerangka-kerangka keilmuan ya. Tidak bisa secara generalisir hanya berdasarkan riak-riak di lapangan. Tidak bisa secara generalisir juga dibicarakan berdasarkan case per case dari pengalaman-pengalaman orang yang mulus-mulus saja dia melanjut ke sekolah tinggi, yang mengalami benturan-benturan ketika ingin melanjutkan sekolah tinggi dari sekolah Alkitab. Tidak bisa kita membuat kesimpulan dengan data yang sporadik seperti itu. Supaya bisa, lalu bagaimana? Jadi data lapangan tadi itu, pengalaman-pengalaman tetap harus didengarkan, tetap harus diungkapkan, tetapi harus dimengerti dalam kerangka-kerangka keilmuan kependidikan. Nah, bicara pendidikan tinggi di GPDI tentu yang harus dibesarkan tunnya adalah ilmu kependidikannya memang. Bukan operasional sekolah Alkitabnya saja. Bukan operasional dari pastoralnya saja, menggerejanya saja. Untuk apa bicara yang kayak gitu toh? Cuma lulusan SD, iya, tapi kan berapa banyak kan? Jadi jangan sampai lah dengan kita menonjolkan seseorang lalu ingin mengatakan semuanya kayak gini aja deh. Tidak. Munculnya seseorang yang hebat itu menjadi pemicu kita untuk lebih wise untuk tidak mengeneralisir kepada persoalan-persoalan yang lain. Nah, upgrade yang disampaikan oleh Pak Daud Mano itu kan saya bilang, bagaimana jika kita menggunakan istilahnya adalah revitalisasi. Revitalisasi itu dengan upgrade itu ya konsepnya memang tidak jauh-jauh beda banget lah kalau mau dilihat dengan cara seperti itu, walaupun nanti operasional kerjanya kan berbeda-beda. Upgrade yang dimaksudkan Pak Mano itu juga tidak bisa didorong ke sana kemari, diputar ke sana kemari, ibarat bola api itu yang menggelinding menghantam siapapun yang kita tidak sukai misalnya. Tidak bisa seperti itu. Maka bahasa upgrade itu menurut pemahamannya, preasumsinya Pak Daud Mano itu kan bukan untuk mengubah ownership SA itu, sekolah tinggi Alkitab atau sekolah tinggi teologi, bukan sama sekali, tidak ada. Pak Daud Mano kan tidak memiliki habitus jelek seperti itu, tidak. Juga bukan untuk merubah susunan personalia dari orang yang sedang bekerja dengan sungguh-sungguh di bagian pengajaran, pendidikan, atau di front line yang saya bilang kemarin itu, yang para stakeholder di SA itu tidak. Yang ingin dibicarakan adalah bagaimana legislasi atau apa namanya itu payung hukumnya dari sekolah Alkitab itu, sekolah tinggi teologi. Karena saya tidak terlalu banyak menjelaskan sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi Alkitab karena memang dia sedang berproses, ongoing proses untuk mengikuti aturan-aturan dari Kemenristek, Kementerian Agama dan Ban PT itu kan sudah sedang berjalan dengan baik, tidak perlu disangkut pautkan ke sana, walaupun tetap ada kaitannya. Yang kita bicarakan memang adalah soal payung hukum dari sekolah Alkitab. Payung hukum yang mau dibicarakan di sini bukan juga ingin mengatakan bahwa berarti ada persoalan besar, tidak. Maka saya bilang tadi revitalisasi adalah kita ingin memvitalkan, menghidupkan, sehingga kita mengalami hal-hal yang vitalis di dalam sekolah Alkitab itu, karena sangat
dampak positifnya dari SA itu untuk kemajuan organisasi GPD itu luar biasa. Saya menemukan justru banyak sekali di organisasi lain yang hasilnya adalah lulusan-lulusan sekolah Alkitab di GPD itu. Jadi begitu besar peran dari sekolah Alkitab itu. Tetapi bagaimana ini divitalisasikan lah kembali agar supaya tidak mengalami benturan-benturan. Saya menyebutkan ada kemewahan-kemewahan, kemerdekaan-kemerdekaan atau keistimewaan-keistimewaan di lingkup sekolah Alkitab itu yang tidak bisa dimiliki oleh sekolah tinggi memang. Itu luar biasanya di situ. Ada kekhasan, keunikan-keunikan yang istimewa di situ. Ya, tetapi memang tidak bisa dengan itu juga menjadi shield, menjadi tameng bahwa biarkanlah kami seperti ini. Tidak juga. Ini video ini bukan untuk mengatakan posisimu salah, yang kamu kerjakan salah. Tentu tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Orang GPD itu terkenal dengan tolong menolongnya ya. Saya ingin mengatakan itu di sini secara terbuka saja, bahwa kita orang yang suka membantu satu dengan yang lain ya. Pendirian gereja juga karena pertolongan Tuhan lewat orang lain. Jadi itu culture yang sudah terbangun lama. Nah, untuk membicarakan ini memang harus bicara ilmu kependidikan ya, yang nanti untuk mengeksekusinya harus paham di manajemen pendidikan ya. Persoalannya satu hal, ingin saya terbuka saja, ingin mengatakan berapa banyak orang-orang GPD itu yang mengecap pendidikan secara resmi, dia dengan jenjang-jenjang yang resmi juga, yang di bagian kependidikan, misalnya S1-nya pendidikan, S2-nya pendidikan, atau S3-nya pendidikan, atau misalnya dia STT tetapi kan skripsinya, tesisnya, disertasinya bicara soal pendidikan, kan tidak banyak ya, tidak banyak. Tetapi juga teman-teman yang mengecap di dunia pendidikan lalu dengan besar kepala, lebih besar dari drum minyak yang di pom bensin itu, mengatakan hanya kami yang paham. Nggak begitulah, jangan kayak gitu ya. Jadi saya ingin menyeimbangkan antara teori dan praksis saja. Teman-teman yang latar belakangnya di pendidikan Kristen misalnya, pendidikan sekuler yang dipanggil Tuhan, yang punya minat dan niat untuk berjuang di organisasi ini, tentu juga harus paham praksisnya bagaimana sih di GPD itu dalam mengelola pendidikan. Terus teman-teman yang sudah sekian lama menjadi seorang praktisi juga tidak bisa mengatakan kami ini sudah ubanan gua nih you baru lulus kemarin, ya tidak bisa kayak begitu juga lah. Jadi harus ada keikhlasan untuk menerima hal-hal yang baru, kan ayat Alkitabnya jelas selalu baru tiap hari katanya. Saya pikir orang GPD sudah cukup mapan untuk menerima hal-hal yang baru lah. Maka GPD kan bertahan 1 abad sekarang, luar biasa itu. Luar biasa, satu hal yang harus disyukuri. Nah, bagaimana dengan status hukum atau payung hukum yang saya bilang di YouTube sebelumnya juga, payung keilmuan di SA itu ya. Tetapi ketika bicara dengan manajemen kelembagaan, tidak bisa secara serampangan dikatakan itu akan korelatif kepada kompetensi lulusan, keberterimaan lulusan di masyarakat, di gereja. Tidak bisa juga seperti itu. Bicara manajemen kelembagaan itu satu hal, karena kaitannya dengan legislasinya di negara, di pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga nanti di masyarakat pengguna lulusan, kan begitu, di gereja pengguna lulusan. Itu satu hal. Tapi kalau bicara mutu dari pembelajarannya, itu kan manajemennya nanti manajemen proses, bagaimana berproses di dalam pendidikan tadi. Nah, makanya ketika bicara kanalisasi yang saya sebutkan kemarin itu, memang harus ada kerangka-kerangka keilmuan untuk memahaminya.
Jadi alotnya kita di dalam dialog itu menurut saya memang karena orang datang dari base praktisi, ini orang datang dari base hanya netizen saja, ini ada orang yang datang dari base menggunakan knowledge-nya gitu. Memang ada sedikit yang saya selalu artikulasikan ketika berresponsoria dengan Dr. Daud Mano itu, saya mengatakan yang disampaikan oleh Pak Daud Mano itu lebih banyak dari sisi pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang sifatnya formal. Kenapa? Ternyata memang Pak Daud Mano mengatakan, saya orang yang sangat pro kepada atau setuju kepada upgrade tadi itu dalam bingkai pendidikan formal. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Saya tidak memilih jalan itu karena ada nilai-nilai historis yang cukup banyak di situ, yang walaupun Dr. Daud Mano juga tidak menafikan kehebatan di SA itu. Beliau hanya ingin supaya lulusan itu tidak mengalami benturan di kemudian hari. Itu yang poin penting yang ingin disampaikan di situ. Hai Ma. Thank you. Ini anak saya nomor 1. Oke, jadi teman-teman harus paham. Ketika bicara manajemen pendidikan, setidaknya dia ada namanya manajemen tenaga kependidikan. Sebelumnya saya sudah bilang manajemen organisasi atau manajemen kelembagaan, itu kan sudah 2. Lalu ada manajemen yang isi tadi itu atau prosesnya juga. Isinya misalnya kurikulum, manajemen siswa, mahasiswa, manajemen finansial, oke? Terus manajemen hubungan dengan masyarakat, hubungan sarana dan prasarana. Hai Bo. Okay, can I have time please? Thank you. Jadi 8 items itu yang tidak bisa. Lalu orang yang melihat hanya dari sisi manajemen sarana dan prasarana mengatakan, lu sekolahnya hanya di pohon bambu tapi luar biasa dipakai Tuhan. Iya betul, itu real kan, itu data. Tetapi tidak bisa data itu mengganggu kerangka besar tadi juga kan. Tidak semudah itu sebetulnya untuk meneropong, istilah yang dipakai Pak Eduardo dari STTPJ itu ke Jakarta itu. Teropongnya 2, teropong sekolah tinggi lalu teropong sekolah Alkitab. Betul, saya sepakat dengan penggunaan bahasa teropong untuk melihat persoalan ini. Tetapi saya ingin membicarakan soal bagaimana kita menempatkan SA itu dalam porsi sebetulnya. Saya memang dari kemarin menguatkan tonasi saya di bidang sekolah non formal saja dengan segala konsekuensinya. Ya, dengan segala konsekuensinya. Toh ada kan dia bisa 2. Kalau misalnya sekolah itu hanya sekolah Alkitab biasa yang hanya belajar Alkitab, dia bisa dimasuk di sekolah non formal di PKBM. Jangan minder loh, PKBM itu kayak gimana, kejar paket dan segala macamnya. Loh, teman-teman apa lupa di sekolah Alkitab ada yang tidak lulus SD loh ya. Nah, otomatis nanti juga justru ketika dia PKBM, sekolah Alkitab itu justru bisa menjadi pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat yang sifatnya penyetaraan. Masih banyak di Indonesia ini yang orang-orang warga negara Indonesia yang tidak lulus SD, SMP, SMA. Iya kan? Jadi justru dia kan lebih berdampak luas kepada masyarakat. Nah, yang maaf please, too loud mang. Nah, yang kedua adalah sekolah vokasional. Vokasional itu kan tidak bisa juga dibilang kalau begitu SA itu sudah cocok paling pas jadi vokasional. Sebentar dulu. Vokasional itu kan sekolah-sekolah keterampilan hidup sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan sekolah karir, sekolah profesionalis dalam hal ini. Nah, maka harus jelas itu yang disebut Pak Daud Mano itu upgrade-nya itu di mana dia. Ketika dia hanya lulusan SA lalu ingin merintis menjadi
mengembalakan sidang. Lalu kan tidak bisa dibilang itu sekolah vokasional secara nomenklatur keilmuan atau nomenklatur hukum ke negara, iya kan? Nah, sekolah vokasional itu dia harus dimuati kecakapan hidup misalnya. Fanny mengusulkan satu kali di Facebooknya itu untuk di sekolah Alkitab itu harus ada paling tidak ada perbengkelan lah atau sopir dan segala macamnya, karena yang ingin ditampung adalah kebutuhan masyarakat di lapangan di daerah yang membutuhkan keterampilan hidup dari para pemimpin umat ini, tentu memang harus diakomodir. Nah, kalau sudah begitu maka dia pendidikan vokasional. Tetapi kan menurut saya sih tidak, atau mungkin tidak ada. Mudah-mudahan saya keliru dalam hal ini. Yang sekolah Alkitab itu juga ada ilmu pertukangan, ilmu pertanian. Ya, disuruh kerja bakti sih itu kan kerjaan kita setiap pagi. Sekolah Alkitab, sekolah teologi lain masih ngoro, kita sudah kerja itu. Sudah pembentukan karakter luar biasa di situ. Tetapi kan itu bukan vokasional yang dimaksudkan oleh undang-undang itu. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, para stakeholder perlu sekali untuk membaca undang-undang yang mengatur. Lalu bagian-bagian mana yang bisa diikuti, bagian-bagian mana yang tidak bisa diikuti, supaya bisa mempertimbangkan. Oke. Nah, yang kedua menurut saya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di sekolah Alkitab itu perlu juga diberikan, seperti yang saya bilang kemarin itu, transparansi, ketegasan bahwa ketika Anda masuk di sekolah Alkitab, sekolah ini tidak ada niat untuk menjadikan Anda menjadi pegawai negeri. Ada keterbatasan atau benturan di sekolah tinggi nanti kemudian gitu ya. Memang bagaimana ya? Ya pulang dong semua mahasiswanya kan. Tapi ini maksud saya harus ada transparansi di secara jelas. Atau mungkin juga harus mulai dipikirkan zoning. Ya, zoning dalam artian yang ingin sekolah Alkitab di wilayah mana dia. Kan? Tidak bisa juga misalnya sudah ada STT-nya lalu ada SA-nya di dalam, kan menyulitkan di dalam hal kegesitan manajemen tadi itu, ya. Jadi ini memang pekerjaan besar yang membutuhkan keikhlasan, keterbukaan dalam hal mengelola pendidikan tinggi di lingkup GPD. Saya ingin ingatkan teman-teman, tidak hanya cukup untuk teman saya mengatakan seperti ini, surat kabar Kompas mengatakan seperti ini, itu kan cuma headline. Jangan sampai kita tahu membicarakan hak cuman bermodalkan bacaan Kompas, atau cuma membaca harian-harian lokal, atau membaca secara sekilas. Tidak bisa. Itu harus dibaca dalam arti untuk mengakumulasi keilmuan yang kita tidak pernah dapatkan di pendidikan sebelumnya seperti itu. Jadi maksud saya long life education, jadi pendidikan seumur hidup memang sudah menjadi bagian dari pendeta-pendeta Pantekosta itu kan. Tetapi harus ada peningkatan pengetahuan kependidikan dalam hal mengelola operasional pendidikan di sekolah Alkitab itu baik juga ada persoalan yang persoalan dalam artian ada keterbatasan dari lulusan SA itu, misalnya ya ketika dia masuk di SA pertama sekali dengan semangat dipanggil Tuhan, memang betul-betul dipanggil Tuhan dengan berbagai macam tanda, dengan banyak pergumulan batin. Lalu dia merasa okay, I get my calling, ya. This is my calling. Ini panggilan saya. Lalu sekolah Alkitab. Ada juga yang Dr. Hidrewah itu juga dari sekolah Alkitab Kalvari Kupang membuat di status Facebooknya itu beragam macam tipologi dari mahasiswa sekolah Alkitab.
Menarik itu, menarik. Jadi saya mau bilang ada promising solar yang sedang rising di kelompok-kelompok Pantai Costa. Ruangnya itu harus diberikan. Itu. Nah, ketika dia masuk di sekolah kita bersama sekali, dia merasa, oh, tidak ada persoalan karena memang saya menasarkan diri saya untuk dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang di situ, ya. Good. Tetapi ada kesadaran yang timbul kemudian setelah dia di lapangan atau setelah menonton televisi, membaca koran, membaca harian di online misalnya. Aduh, saya kok pengen sekolah tinggi ya. Lalu dia ingin melanjut ke sekolah tinggi di lingkungan GPD juga. Dia akan mengalami benturan. Jadi saya ingin mengatakan begini kepada jemaat-jemaat GPD, kepada keluarga-keluarga GPD, kepada gereja-gereja GPD, tolong dipahami, jangan buat tambahan beban moral, beban akademik kepada sekolah tinggi teologianya juga. Ketika dia tidak memenuhi syarat misalnya nih, ada teman dari Pak Eduardo kan mengatakan ada orang yang sudah lulus sekolah Alkitab lalu ingin melanjut sekolah tinggi. Lalu secara terbuka dikatakan tidak bisa Pak, karena Anda sebelumnya hanya sekolah Alkitab. Lalu orang ini menggerut dulu, sia-sia dong kita sekolah Alkitab sudah 4 tahun sebelumnya. Tidak bisa. Maka itu yang dibilang Pak Daud Mano, itu upgrade tadi itu. Status kelembagaan, status dari institusinya itu harus diperjelas. Dan harus legowo menerima itu, bahwa itu bukanlah sekolah karir, sekolah profesionalisme. Itu adalah sekolah certified saja. Ada ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh organisasi, dan itu boleh ketika dia hanya kepentingan internal saja. Ya. Jadi teman-teman para frontline di sekolah Alkitab itu sangat dibutuhkan kejujuran, keikhlasan, kebersediaan untuk menjelaskan ini kepada mahasiswanya. Maka masa orientasi mahasiswa itu selain khutbah soal pembentukan moral, perlu juga pemahaman teologis dan juga dilengkapi dengan pemahaman keilmuan supaya nanti tidak mengalami benturan. Karena apa? 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian jangan-jangan Anda menjadi dikutuki kan. Percuma dong kita sudah kuliah di situ, itu sudah sampai ubanan begini nih, bagaimana ini, seker. Nah kan bersalah juga di kemudian hari. Lalu itu menjadi satu jurisprudensi yang buruk di mata para pengguna lulusan tadi itu, karena tidak ada ketegasan di awal. Nah itu, jadi teman-teman di bagian Dikjar juga perlu lebih banyak sosialisasi kepada gereja-gereja, kepada organisasi ini, kepada sekolah-sekolah tinggi teologi dan sekolah-sekolah Alkitab. Karena kita akan dihantam oleh aturan-aturan bersekolah tinggi yang STT tadi, yang sudah tidak bisa kan dibengkok-bengkokin. Aturannya sudah begitu, bagaimana? Tetapi lihatlah kebaikan hati daripada pengelola STT itu. Dengan segala pertolongan Tuhan, satu malam dokumennya bisa dikonversi. Iya kan? Jangan tanya dosanya, tanyalah bagaimana besarnya pengorbanan mereka. Kan itu yang harus dihargai juga. Tapi kan berapa lama itu harus dipertahankan? Ya kan? Berapa lama itu mereka harus menanggung kegundahan batin untuk mengakomodasi aspirasi dari lulusan SA tadi. Ya, jadi itu yang sudah kita bicarakan. Nah, yang berikutnya adalah hal yang tidak bisa dilalaikan seenak-enaknya adalah soal kompetensi. Saya tidak membicarakan kompetensi dari tenaga pendidiknya. Sudah, orang yang ada di sekolah Alkitab itu dia mempunyai kelebihan yang tidak punya di STT, ya kan? Tidak perlu bukan itu yang saya mau bicarakan. Jadi
Maksud saya begini, jangan sampai kesadaran yang timbul di kemudian hari di mahasiswa, di siswa SA itu menjadi benturan bahwa lulusan SA itu tidak diterima melanjut di sekolah tinggi teologi, baik di internal ataupun di sekolah lain. Lalu yang muncul dari mulut yang sudah diurat oleh itu adalah justru kutuk, kan menjadi persoalan tersendiri kan. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya harus ada kesadaran dari pertama sekali, dan itu harus menetap. Nah, ketika ada muncul kesadaran intelektualitas, mungkin terpengaruh ingin sama dengan orang, bahkan melebihi dari ilmuwan lain, bagus. Tetapi kan jenjangnya harus dimulai dari awal lagi. Itu harga yang harus dibayar. Saya justru ingin mengatakan yang sudah sekolah Alkitab tidak perlu merasa aduh sia-sia dong 4 tahun. Tidak, ada kemewahan tersendiri di situ yang Anda kejar, yang tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman yang tenaga kependidikan di sekolah tinggi teologi, karena dia mengikuti nomenklatur keilmuan, dia mengikuti standar-standar berproses berpendidikan di sana yang tidak bisa seolah-olah diadon begitu rupa, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi tidak bisa juga misalnya begini, oke, di dalam internalnya kita modifikasi seperti ini, lalu ke negara, ke masyarakat kita modifikasi seperti ini. Dulu mungkin bisa saja, oke, itu bukan menjadi hambatan-hambatan tersendiri, tetapi di dalam transparansi yang sedang ditekankan oleh pengelola Kemenristek misalnya, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kan tidak lagi bisa seperti itu. Ada aturan-aturan yang sahih dia, yang tidak bisa dibengkok-bengkokin karena orang lain yang menentukan, aturan-aturan yang sudah terlembagakan yang menentukan. Jadi teman-teman harus, menurut saya, harus membaca dan mencermati bagaimana cara mengoperasionalkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan aturan-aturan berpendidikan. Sekolah non formal itu bukan sesuatu yang memalukan, tidak. Justru itu adalah yang saya bilang tadi, kemewahan di dalam proses pembentukan, kemewahan tersendiri yang harusnya disyukuri secara luar biasa di dalam diri teman-teman yang ada dalam masa pendidikan sekolah Alkitab itu. Nah, jangan dirancukan dengan ketidakpahaman dari bagaimana manajemen pendidikan. Saya sudah sebutkan tadi ada 8. Dan jangan dirancukan oleh ketidakpahaman dengan ilmu kependidikan. Ya. Terus jangan juga kekeh berpegang, pokoknya praksis pendidikan kita seperti ini, kita begini saja deh. Bukan. Upgrade tadi yang disampaikan oleh Pak Mano itu bukan untuk menghilangkan semua, justru saya bilang revitalisasi. Itu untuk kejelasan di mana sebetulnya SA itu ketika dia non formal tidak bisa dikatakan dia setara dengan D1, D2 dan D3. Tidak bisa, karena itu di sekolah formal yang dulu itu disebut dengan politeknik atau institut, atau institut yang dulu disebut dengan akademi itu. Nah, sekarang kan tidak lagi seperti itu dia. Nah, jadi pengetahuan manajemen operasional pendidikan itu harus. Nah, menurut saya perlu orang-orang yang bertanggung jawab di bagian pendidikan dan pengajaran memperbanyak sosialisasi dalam hal ilmu kependidikan dan manajemen kependidikan, supaya organisasi yang sudah menghasilkan puluhan ribu hamba Tuhan ini menjadi satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh organisasi lain.
Nah, selain seminar-seminar, webinar yang berkaitan dengan hal-hal teologis, maka perlu juga yang dibanyakin yang berkaitan dengan soal ilmu kependidikan dan manajemen operasional institusi kependidikan, yang memang nanti ada kaitannya kepada kompetensi sarana dan prasarana tenaga kependidikan, tetapi tidak bisa itu menjadi ukuran. Kalau statusnya sudah jelas, lalu kompetensinya menjadi jelas, lalu lulusannya menjadi jelas, yes jelas, tapi tidak bisa juga dikatakan mutunya jangan baik, tidak bisa. Karena mutu itu bicara soal isi, ya, bicara soal proses dan hasil lulusan, ya. Nah, ini ada pemilahan secara keilmuan, pemilahan secara operasional manajemen, dan melaksanakannya dibutuhkan keterampilan strategik manajemen yang menurut saya orang GPD itu, jangan tanya deh, saya justru tidak meragukan sama sekali, ya kan. Kalau Yesus bisa menjadikan air jadi anggur, orang GPD bisa mendirikan sekolah yang tidak ada orang menjadi adik. Itu luar biasa kekayaan supranaturaliah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Semoga penjelasan ini bukan untuk mengganggu kenyamanan kita, tetapi saya ingin keterangan-keterangan ini adalah mengumpulkan nyali kita, mengumpulkan semangat kita untuk mengeksekusi, bukan bertindak seperti algojo perang, tetapi adalah bertindak sebagai hamba Tuhan GPD yang menghargai kekayaan lokalitasnya tadi. Tuhan memberkati.